NATO telah meluncurkan latihan militer terbesarnya sejak runtuhnya Uni Soviet, mengerahkan puluhan ribu tentara dalam apa yang disebut oleh Kepala Aliansi Barat sebagai pertunjukan kuat, dari kemampuan, persatuan, dan tekadnya pada saat perang, bahaya yang berkembang di Eropa. Fase utama latihan Trident Juncture melibatkan pasukan militer dari 29 sekutu NATO, ditambah mitra Finlandia dan Swedia, dan membentang dari Atlantik Utara hingga Laut Baltik dimulai di Norwegia pada tanggal 25 Oktober dan dijadwalkan berlangsung selama 2 kali, minggu. Ini adalah hari yang penting karena Trident Juncture adalah latihan terbesar NATO sejak berakhirnya Perang Dingin, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menjelang latihan. Latihan itu menuai kritik dari Moskow di tengah ketegangan terus-menerus antara NATO dan Rusia, yang merebut Crimea dari Ukraina pada 2014 dan mendukung separatis dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina Timur tetapi menuduh aliansi itu berperilaku provokatif di dekat perbatasannya. Sumber perselisihan lain adalah apa yang dikatakan NATO adalah penyebaran rudal Rusia yang melanggar perjanjian senjata nuklir AS Rusia dan berpotensi dapat digunakan untuk menargetkan anggota aliansi di Eropa. Trident Juncture mengirimkan pesan yang jelas ke negara kita dan musuh potensial. NATO tidak mencari konfrontasi, tapi kami siap untuk membela semua sekutu terhadap ancaman apapun, kata Stoltenberg pada konferensi pers pada tanggal 24 Oktober. Menunjukkan kemampuan kami dan tekad kami untuk bekerja sama, katanya. Tanpa menyebut nama Rusia, dia mengatakan bahwa lingkungan keamanan Eropa telah memburuk secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan bahwa NATO telah menanggapi dengan adaptasi terbesar dari pertahanan kolektif kita sejak akhir Perang Dingin. Trident Juncture menunjukkan adaptasi itu. Trident Juncture akan mencakup sekitar 65 kapal, 250 pesawat, 10.000 kendaraan, dan 50.000 personel, kata Stoltenberg tentang latihan yang akan berlangsung dalam 2 fase. Ini ambisius dan menuntut, dia berkata, latihan lapangan langsung akan berlangsung dari tanggal 25 Oktober hingga tanggal 7 November sedangkan latihan pos komando akan dilakukan antara 14 sampai 23 November. Moskow telah sering mengatakan bahwa pihaknya memandang perluasan NATO untuk memasukkan negara-negara bekas Pakta Warsawa dan negara-negara Baltik sejak runtuhnya Soviet 1991 sebagai provokatif, dan Rusia dan NATO telah berulang kali saling menuduh tindakan agresif berulang kali dalam beberapa tahun terakhir. Rusia mengadakan latihan militer besar yang disebut ZAPAD 2017, Barat 2017, pada September tahun 2017 di wilayah baratnya bersama dengan Belarus, yang juga berbatasan dengan beberapa negara NATO, dan bulan lalu melakukan latihan besar-besaran di wilayah tengah dan timurnya. Kementerian Pertahanan mengatakan latihan perang Vostok 2018, Timur 2018, selama seminggu melibatkan sekitar 300.000 personel, 2 kali lebih banyak dari manuver Soviet terbesar di era Perang Dingin. Berbicara di panel gabungan Kementerian Pertahanan Rusia dan Belarusia di Minsk pada tanggal 24 Oktober Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa skala pelatihan operasional dan tempur NATO di dekat perbatasan kita sedang berkembang, intensitasnya meningkat, anggota blok itu negara mempraktekkan tujuan melakukan tindakan pertempuran ofensif. Meskipun mengkritik latihan NATO, Rusia telah menerima undangan untuk mengirim pengamat ke Norwegia, sebuah langkah yang disambut Stoltenberg atas nama transparansi. Selama mereka berperilaku profesional dan menghindari situasi dan perilaku berbahaya, saya tidak berpikir itu masalah sama sekali bahwa mereka memantau latihan itu, kata Kepala NATO. Menggambarkan latihan itu, Stoltenberg mengatakan personel akan dipecah menjadi pasukan selatan, dan pasukan utara, yang akan bergiliran memainkan peran agresor fiktif dan pasukan pertahanan NATO. Latihan itu akan menguji kesiapan kita untuk memulihkan kedaulatan negara, sekutu dalam hal ini Norwegia setelah tindakan agresi bersenjata. Skenario ini fiktif tapi pelajaran yang kita pelajari akan nyata, katanya. Norwegia berbagi perbatasan pendek dengan Rusia di Kutub Utara. Latihan adalah alat penting yang digunakan aliansi untuk menguji dan menvalidasi konsep, prosedur, sistem, dan taktiknya. Lebih luas lagi, mereka memungkinkan militer dan organisasi sipil yang ditempatkan di teater operasi untuk menguji kemampuan dan berlatih bekerja sama secara efisien dalam situasi krisis yang menuntut. Latihan memungkinkan NATO untuk menguji dan menvalidasi konsep, prosedur, sistem dan taktik. Mereka memungkinkan militer dan organisasi sipil yang dikerahkan di lapangan untuk bekerja sama untuk mengidentifikasi praktik terbaik, apa yang berhasil, dan pelajaran yang dipetik, apa yang perlu ditingkatkan. Latihan juga berkontribusi pada peningkatan interoperabilitas dan reformasi pertahanan. NATO baru-baru ini meningkatkan program latihannya mengingat lingkungan keamanan yang berubah. Latihan direncanakan sebelumnya dan bervariasi dalam lingkup, durasi dan bentuk, mulai dari latihan langsung di lapangan hingga latihan dengan bantuan komputer yang dilakukan di ruang kelas. Untuk mendorong dan mendukung interoperabilitas, latihan NATO dibuat seterbuka mungkin untuk semua negara mitra formal. Aliansi telah melakukan latihan sejak tahun 1951.